Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Yeni Putri Kristiani Zega, NIM ACC 118010. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, mampu menggambarkan struktur Lewis. Yang ketiga, mampu menyajikan proses terbentuknya ikatan ion. Yang keempat, mampu menyajikan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan juga rangkap 3. Yang keempat, mampu memprediksi jenis ikatan yang terbentuk jika nantinya akan diberikan beberapa contoh senyawa. Dan tujuan yang terakhir yaitu mampu menyajikan proses terbentuknya ikatan logam. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi ikatan kimia, ada dua topik yang harus kita pahami terlebih dahulu, di mana kedua topik ini akan menjadi dasar kita dalam belajar materi ikatan kimia. Yang pertama yaitu kestabilan unsur. Jadi, setiap atom itu pada dasarnya akan selalu berusaha untuk mencapai kestabilan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kriteria kestabilan untuk setiap atom? Atom dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Seperti yang kita ketahui, gas mulia itu berada di golongan 8A. Kenapa harus golongan gas mulia? Karena golongan gas mulia itu memiliki subkulit di mana semuanya itu terisi penuh dengan elektron, sehingga sering dikatakan stabil. Nah, kecenderungan atom-atom untuk mencapai kestabilan sama seperti gas mulia itu, atau memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan unsur gas mulia, itu disebut sebagai kaidah duplet dan kaidah oktet. Apa itu kaidah duplet dan kaidah oktet? Nah, kaidah duplet berarti atom-atom cenderung memiliki konfigurasi elektron seperti helium, yaitu memiliki elektron valensi sebanyak 2. Sedangkan kalau kaidah oktet berarti atom-atom ini cenderung memiliki konfigurasi elektron sama seperti unsur-unsur gas mulia lain yang memiliki elektron valensi sebanyak 8. Lalu bagaimana cara membedakan atom-atom yang akan mengikuti kaidah duplet dan juga atom-atom yang akan mengikuti kaidah oktet? Nah, untuk atom-atom yang memiliki elektron valensi 1-5 atau di bawah 5, itu biasanya cenderung mengikuti kaidah duplet. Sedangkan untuk atom-atom dengan elektron valensi lebih dari 5 cenderung mengikuti kaidah oktet. Oke, sampai sini paham ya? Lalu bagaimana cara atom mencapai kestabilan? Nah, atom mencapai kestabilan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan melepas elektron, dan yang kedua itu dengan menerima elektron. Atom yang melepaskan elektron biasanya itu adalah atom-atom golongan unsur logam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa unsur-unsur logam itu berada di golongan 1A sampai golongan 3A. Nah, atom-atom ini biasanya memiliki elektron valensi 1-3 dan membentuk ion positif atau kation. Secara singkat berarti bahwa atom-atom yang memiliki elektron valensi 1-3 itu cenderung melepaskan elektron. Sedangkan
Atom-atom yang menerima elektron itu biasanya atom-atom non-logam yang berada di golongan 4A sampai golongan 7A. Nah, atom-atom ini memiliki elektron valensi 4 sampai 7 dan membentuk ion negatif atau sering kita sebut sebagai anion. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama itu ada unsur S dengan nomor atom 16. Konfigurasinya itu 286, berarti elektron valensinya 6. Jadi untuk stabil, sebelumnya ini elektron valensinya kan 6. Berarti itu lebih dari 5 dan cenderung menerima elektron. Jadi untuk stabil, unsur S harus menerima 2 elektron, sehingga membentuk anion S2- dan konfigurasinya berubah menjadi 288. Ini berarti karena elektron valensinya 8 sudah memenuhi kaidah oktet, maka ini sudah stabil. Contoh yang kedua itu ada aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasinya itu 283. Karena elektron valensinya 3 berarti cenderung melepaskan. Berarti elektron valensi yang 3 ini dilepaskan sehingga membentuk kation Al3 positif. Jadi konfigurasinya tinggal 2 dan 8. Demikian juga untuk Ca, itu dengan nomor atom 20. Konfigurasinya 2882. Karena elektron valensinya 2 berarti melepaskan 2 elektron, sehingga menjadi atau membentuk kation Ca2 positif dan konfigurasinya berubah menjadi 288. Untuk Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasinya berarti 287. Karena elektron valensinya 7, berarti dia cenderung menerima. Dia menerima elektron 1 elektron untuk stabil, sehingga membentuk anion Cl- dan konfigurasinya itu menjadi 288. Oke, selanjutnya materi yang atau topik yang harus kita ketahui sebelum berlanjut ke ikatan kimia yaitu struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini merupakan suatu kaidah penggambaran elektron valensi unsur di mana ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia Amerika, J.N. Lewis. Nah, seperti dari pengertiannya kita tahu bahwa dalam struktur Lewis ini yang digambarkan hanyalah elektron valensi suatu unsur saja. Nah, ini ada contohnya, ini ada unsur Na, Cl, Ne, dan helium. Nah, sebenarnya struktur Lewis ini bisa digambarkan dengan menggunakan dua simbol, bisa simbol titik ataupun simbol bintang. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak contoh. Nah, contoh yang pertama, unsur S memiliki nomor atom 16, sehingga konfigurasi elektronnya itu 286. Berarti elektron valensinya itu 6. Nah, sehingga struktur Lewisnya itu dapat digambarkan sebagai gambar. Nah, ini unsur S dengan elektron valensi 6. Titik-titik ini menggambarkan elektron valensi. Yang kedua, itu ada unsur F memiliki nomor atom 9, sehingga konfigurasi elektronnya itu 27, berarti elektron valensinya 7. Lalu struktur Lewisnya seperti ini. Elektronnya digambarkan menggunakan simbol silang atau X sebanyak 7. Dan yang contoh yang terakhir itu unsur Ar memiliki nomor atom 18, sehingga konfigurasi elektronnya itu 288. Berarti elektron valensinya itu ada 8 atau sudah stabil ya.
struktur Lewisnya dapat digambarkan. Nah, ini. Nah, elektron valensinya digambarkan menggunakan simbol titik sebanyak 8 di sekitar atom AR. Oke. Nah, barulah kita masuk ke materi kita, yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan suatu ikatan yang terjadi agar atom-atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Nah, berdasarkan cara kombinasi antar unsur logam dan unsur non-logam, maka ikatan kimia ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada ikatan ion, kombinasi dari logam dan non-logam. Kemudian ada ikatan kovalen, kombinasi dari non-logam dan non-logam. Dan yang terakhir itu ada ikatan logam, yaitu kombinasi dari unsur logam dengan logam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ikatan ion. Nah, ikatan ion terbentuk antar unsur logam dengan non-logam. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa unsur logam biasanya berada di golongan 1A sampai golongan 3A. Dan biasanya itu mereka cenderung melepaskan elektron. Mengapa cenderung melepaskan elektron? Karena biasanya elektron valensinya itu antara 1 sampai 3. Sehingga dia cenderung melepaskan elektron dan membentuk kation atau ion positif. Sedangkan unsur non-logam itu berada di golongan 4A sampai 7A dan biasanya cenderung menerima elektron. Mengapa? Karena elektron valensia itu biasanya terdiri dari 4 sampai 7. Sehingga biasanya membentuk anion atau ion negatif. Karena kedua unsur ini karena unsur logam itu cenderung melepas dan unsur non logam juga cenderung menerima, berarti ada yang melepas dan ada yang menerima, maka secara singkat ikatan ion dapat dikatakan sebagai suatu ikatan yang terjadi di antara atom-atom di mana di dalamnya itu terjadi serah terima elektron. Artinya salah satu ada yang melepaskan dan salah satu ada yang menerima. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh. Ini contoh yang pertama itu NaCl. Nah, Na seperti yang kita ketahui memiliki nomor atom 11. Berarti konfigurasinya 281. Berarti elektron valensinya itu 1. Karena elektron valensinya 1, seperti tadi yang saya jelaskan, jika memiliki elektron valensi 1 sampai 3 berarti itu cenderung melepaskan, sedangkan yang 4 sampai 7 itu cenderung menerima. Maka karena Na elektron valensinya 1 berarti dia melepaskan dan membentuk ion positif. Berarti menjadi Na+, dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk Cl, nomor atomnya 17, itu elektron valensinya itu 7. Sehingga dia cenderung menerima dan berubah menjadi ion negatif atau anion. Nah, ini struktur Lewisnya bisa kita lihat di gambar. Contoh yang kedua yaitu MgO. Mg seperti yang kita ketahui memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi 282. Karena elektron valensinya 2 berarti dia cenderung melepaskan elektron. Jadi dia berubah menjadi kation yaitu Mg2+. Sedangkan O dengan nomor atom 8 dengan konfigurasi 26, karena elektron valensinya itu 6, berarti dia cenderung menerima sehingga menjadi ion negatif atau anion yaitu O2-. Untuk struktur Lewisnya bisa dilihat
digambar seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi antar atom non-logam dengan atom non-logam. Jadi keduanya ini sama-sama non-logam. Seperti yang kita ketahui bahwa atom-atom non-logam itu berada di golongan 4 sampai 7, 4A sampai 7A, dan cenderung untuk menerima elektron. Karena dua-duanya non-logam dan sama-sama cenderung menerima elektron, sehingga keduanya sama-sama membentuk ion negatif atau anion. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ikatan kovalen merupakan suatu ikatan kimia di mana di dalamnya itu terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang dipakai dalam ikatan, maka ikatan kovalen ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, yang kedua kovalen rangkap 2, dan yang ketiga itu kovalen rangkap 3. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen yang hanya memiliki satu pasangan elektron ikatan. Dari katanya saja kita sudah tahu bahwa tunggal berarti itu hanya satu pasangan elektron yang berikatan. Contohnya itu adalah Br2. Ini Br2. Br itu memiliki nomor atom 35, berarti konfigurasinya 2, 8, 18, 7. Berarti elektron valensinya itu 7 dan cenderung menerima. Jadi kita gambar struktur Lewisnya. Nah, setelah kita gambar struktur Lewisnya, terlihat bahwa elektron atau pasangan elektron yang digunakan dalam ikatan ini hanyalah satu pasangan elektron, sehingga dia membentuk ikatan kovalen tunggal. Untuk ikatan kovalen rangkap 2, pengertiannya sama saja, hanya kovalen rangkap 2 itu, kalau tadi ikatan kovalen tunggal memiliki satu pasangan elektron, sedangkan kalau kovalen rangkap 2 ini dia memiliki 2 pasangan elektron ikatan. Contohnya itu ada pada CO2. Nah, ini bisa kita lihat di struktur Lewisnya. Setelah berikatan, maka pasangan elektron yang digunakan dalam ikatan atom C dengan 2 atom O itu adalah 2 pasangan elektron. Selanjutnya, untuk ikatan kovalen rangkap 3 sama saja, hanya saja pasangan elektron ikatannya itu ada 3. Contohnya itu pada N3. Nah, selain dari ketiga ikatan kovalen di atas, ikatan kovalen itu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ada juga yang disebut ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan dalam ikatan tersebut itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya ini ada SO3. Ini S memiliki nomor atom 16 sehingga konfigurasinya 286. Berarti dia cenderung menerima 2 elektron untuk stabil. Sedangkan O memiliki nomor atom 8, konfigurasinya itu 26. Dia juga cenderung menerima 2 elektron. Kita buat struktur Lewisnya. Nah, karena SO3 itu berarti 1 atom S dan 3 atom O. Sedangkan atom S tadi hanya perlu 2 elektron untuk stabil, sehingga atom S hanya menerima 2 elektron itu dari salah satu atom O di sebelahnya. Sedangkan atom O juga
perlu 2 elektron untuk stabil, dia ngambilnya dari S. Namun karena hanya satu elektron, karena hanya satu, maksudnya karena S ini hanya mengambil elektron dari satu atom O, sedangkan atom O yang lainnya yang 2 lagi itu perlu 2 elektron, maka keduanya tetap mengambil elektron dari S. Jadi di sini atom S ini hanya menyumbangkan elektron saja, sedangkan dia tidak menerima lagi karena dia sudah stabil diambil dari elektron atau pasangan elektron dari atom O yang satu. Jadi ikatan kovalent koordinasi ini berarti hanya salah satu atom saja yang memberikan atau sebagai sumber pasangan elektron. Oke. Nah, ikatan yang terakhir itu adalah ikatan logam. Seperti namanya, ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar unsur logam dengan logam. Nah, karena sama-sama unsur logam dan mereka juga sama-sama cenderung melepaskan elektron, sehingga kedua unsur yang berikatan ini yang akan membentuk ikatan logam itu sama-sama membentuk kation atau ion positif. Nah, ikatan logam ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Contoh dari ikatan logam ini dapat kita lihat pada ion aluminium. Oke. Nah, agar lebih memahami tentang ikatan kimia, silakan dikerjakan. Saya sudah menyediakan 5 contoh atau 5 soal latihan. Silakan dikerjakan. Oke. Hanya demikian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan dan juga ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya dan tetap jaga kesehatan. Saya pamit dulu. Terima kasih.